Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Sunyanti. Saya dari Prodi PGSD 4A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dosen pengampu Dr. Afludin SPDI MPDI mata kuliah model dan metode pembelajaran. Pertama, pengertian dan perbedaan model dan metode pembelajaran menurut ahli. Pengertiannya, model. Pengertian model pembelajaran menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Udin, bahwasanya model adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematika dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai tujuan belajar. Yang kedua yaitu menurut Trianto, bahwasanya dia mengartikan bahwa model belajar sebagai pola yang digunakan sebagai pedoman guna merancang pembelajaran di kelas atau tutorial. Yang ketiga yaitu menurut Aren, bahwasanya model belajar merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematika dalam pengorganisasian pengalaman belajar guna mencapai kompetensi belajar. Metode. Menurut para ahli, yang pertama menurut Robert Bislow, yang dimaksud metode adalah teknik-teknik yang digenerasikan dengan baik agar dapat diterima atau dapat diterapkan secara sama dalam sebuah praktek atau bidang disiplin dan praktek. Yang kedua yaitu menurut Hidayat, dia menyatakan metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berarti jalan atau cara. Yang dimaksud di sini adalah sebuah upaya atau usaha dalam meraih suatu yang diinginkan. Yang ketiga yaitu menurut Max Borg, yang dimaksud metode adalah sebuah orientasi aktivitas yang mengarah pada tujuan-tujuan dan tugas-tugas yang nyata. Yang keempat yaitu menurut Rahyubi. Yang keempat yaitu menurut Heri Rahyubi, yang mengartikan metode adalah suatu model atau cara yang dapat dilakukan dengan mengelar aktivitas belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu menurut Hamid Darmadi, dia berpendapat bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima yaitu menurut Sri Anita dan Yeti Supriyati, metode adalah suatu cara yang teratur atau yang telah dipikirkan secara mendalam untuk digunakan dalam mencapai suatu. Perbedaannya. Perbedaan model dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara kita mengajar, sedangkan model pembelajaran adalah rangkaian semua unsur dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran? Sistem sosial merupakan suatu gambaran tentang peran maupun hubungan guru dan siswa, serta norma yang dibangun dalam model pembelajaran. Guru bertindak aktif dalam pengendalian pembelajaran, namun ada masanya peran guru dan siswa harus seimbang. Kemudian guru merefleksikan kegiatan siswa selama pembelajaran. Sistem sosial ialah sistem hidup bersama dalam hidup bermasyarakat dari seorang atau kelompok orang yang di dalamnya sudah tercangkup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup, serta cara pencapaiannya. Yang kedua yaitu peran guru. Dalam proses belajar mengajar, guru memiliki tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran, dari mulai merencanakan, melaksanakan pembelajaran, hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Guru merupakan model bagi peserta didik harapan lebih jauh. Setiap peserta didik mengharapkan guru mereka menjadi teladan bagi mereka. Seorang guru sebaiknya selalu berpikir tentang perilakunya, karena segala hal yang dilakukannya menjadi sorotan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jelaskan model pembelajaran kontekstual dan DAT. Pertama, pengertian. Kedua, sintaks modal. Ketiga, sistem pendukung. Keempat, dampak pembelajaran. Pengertian kontekstual. Pengertian model pembelajaran konseptual
adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sintaks modal. Sintaks pembelajaran konstekstual yaitu ada 7. Yang pertama, konstruktivisme, yang mana pada tahap ini guru akan menyampaikan mengenai kompetisi dan tujuan, bimbingan, dan motivasi kepada para peserta didik. Yang kedua yaitu menemukan atau inquiry. Tahap ini terdiri dari pengidentifikasian, analisis, observasi, serta hipotesis yang akan dilakukan oleh peserta didik. Guru akan membimbing peserta didik dalam melakukan tahap ini dan membuat mereka berpikir secara kritis. Yang ketiga itu bertanya. Ini akan jadi tahap untuk menanamkan karakter ingin tahu pada peserta didik dengan bertanya. Mereka bertanya karena telah berpikir dengan kritis. Yang keempat yaitu kelompok belajar. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik belajar dengan membentuk kelompok atau grup belajar. Peserta didik akan diminta untuk bekerja sama, melaksanakan berbagai aktivitas dan penelitian dalam kelompok belajar tersebut. Yang keenam yaitu modeling. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Selain itu, peserta didik juga akan membuat tesis sistematis, konstruksi teori dan pemahaman dari pengalaman yang sudah mereka pahami. Dari sini mereka membangun pemahaman yang sendiri dan mengonstruksi konsep atau aturan yang ada. Yang keenam yaitu refleksi, yaitu guru akan meminta peserta didik untuk merefleksi kegiatannya yang telah mereka lakukan selama ini. Peserta didik akan diminta oleh guru untuk mengulas dan merangkum materi. Yang ketujuh yaitu penilaian berotentik. Sistem pendukung dan dampak pembelajaran. Sistem pendukung dari model ini yang pertama direct intuition, yang kedua problem based learning, dan yang ketiga cooperative learning. Dampak pembelajaran dari model ini yang pertama siswa dapat berpikir kritis, yang kedua siswa dapat mengaitkan pembelajaran dengan penerapan aktivitas sehari-hari. Pengertian DAT. Model pembelajaran DAT yaitu pengertiannya merupakan model pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas dari siswa dan hasil belajar siswa, dapat menganalisis materi yang menggunakan logika dan hasil. Sintaks modal DAT. Sintaks dari model pembelajaran DAT yang pertama komunikasi informasi, yang kedua membimbing yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan topik tertentu, meluruskan alur peserta didik dan menciptakan situasi debat yang kondusif dan memberikan stimulus. Yang ketiga yaitu strategi, yang mana jenis modelnya yaitu mendorong pembelajaran secara efektif, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat yaitu implementasi. Implementasi yaitu komponen model DAT pada aktivitas di kelas. Yang kelima yaitu monitoring, yaitu mengamati perubahan perilaku belajar bagi siswa, membimbing dan menjadi teman belajar, memotivasi, mengamati bakat dan minat siswa. Yang keenam yaitu evaluasi formatif, yaitu pemahaman atau keberanian, kelancaran berbicara dan kerjasama tim. Yang ketujuh revisi yaitu meringkas data yang ditemukan pada evaluasi formatif, yaitu mengetahui letak masalah dan solusinya, menerima atau masukan dari siswa. Yang kedelapan yaitu evaluasi, yaitu mengevaluasi model DAT yang sudah diperbaiki untuk mengetahui apakah model layak digunakan. Sistem pendukung dari DAT yaitu guru perlu menyiapkan sarana, bahan, dan alat pembelajaran untuk mendukung model pembelajaran. Sarana tersebut berupa buku, LKPD, serta media pembelajaran. Dampak pembelajaran dari DAT yang pertama adanya kerjasama antar kelompok, yang kedua siswa menjadi lebih aktif, yang ketiga adanya interaksi antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.